괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Ajeng Maharani Azahra dengan NIM 240204037 akan menjelaskan rangkaian materi yang saya buat, yaitu dari materi 9 sampai dengan materi 14. Pada pertemuan 9, materi tentang hakikat biologi, hierarki kehidupan, dan karakteristik makhluk hidup. Definisi biologi. Biologi merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan atau bios dan ilmu atau logos. Proses ilmiah dalam biologi yaitu observasi, perumusan masalah, hipotesis, eksperimen, kesimpulan. 3 komponen hasil biologi: konsep, prinsip, teori. Proses ilmiah dalam biologi melibatkan serangkaian langkah yang sistematis. Yang pertama yaitu observasi atau mengamati fenomena alam. Perumusan masalah, menentukan pertanyaan yang ingin dijawab. Penyusunan hipotesis, membuat dugaan yang dapat diuji. Pengujian hipotesis, melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis. Penarikan kesimpulan, menyimpulkan hasil dari eksperimen. 3 komponen hasil biologi. Konsep, ide dasar yang menjelaskan fenomena. Prinsip, aturan yang berlaku dalam konteks tertentu. Teori, penjelasan yang didukung oleh bukti yang kuat. Berikut ini adalah tingkatan-tingkatan organisasi kehidupan. Ciri-ciri penting makhluk hidup. Yang pertama yaitu bergerak. Makhluk hidup dapat berpindah tempat atau mengubah posisi bagian tubuhnya. Contohnya ikan berenang atau burung terbang. Yang kedua itu memerlukan nutrisi. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan untuk mendapatkan energi. Nutrisi yang diperlukan bervariasi antara manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang ketiga yaitu respirasi. Proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Contohnya manusia bernapas menggunakan paru-paru, ikan menggunakan insang. Dan peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup dapat merespon rangsangan dari lingkungan. Contohnya tumbuhan menutup daun saat disentuh. Tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan atau penambahan ukuran dan perkembangan atau perubahan kompleksitas. Mengeluarkan zat sisa. Proses metabolisme menghasilkan zat sisa yang harus dikeluarkan dari tubuh. Contohnya manusia mengeluarkan urin. Tumbuhan mengeluarkan oksigen. Kemudian berkembang biak, proses reproduksi untuk mempertahankan spesies, contohnya manusia melahirkan dan ayam bertelur. Dan yang terakhir, mampu beradaptasi, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan agar dapat bertahan hidup. Tingkat organisasi kehidupan. Molekul. Molekul terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, molekul anorganik seperti air, karbon dioksida, asam, basa, dan garam. Yang kedua yaitu molekul organik. Molekul organik mengandung unsur karbon seperti karbohidrat, protein, lipid, asam nukleat, dan steroid. Sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Terdapat 2 jenis sel, yaitu sel tumbuhan, memiliki dinding sel yang kaku. Dan yang kedua sel hewan, tidak memiliki dinding sel tetapi memiliki membran sel yang semi-permeabel. Jaringan, organ, dan sistem organ. Jaringan terdiri dari kumpulan sel yang memiliki fungsi yang sama. Organ adalah struktur yang terdiri dari berbagai jaringan yang bekerja sama untuk fungsi tertentu. Sistem organ adalah kumpulan organ yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi kompleks dalam tubuh. Individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Populasi adalah kumpulan individu dari spesies yang sama. Komunitas adalah interaksi antara berbagai populasi. Ekosistem mencakup komunitas dan lingkungan fisiknya. Bioma adalah wilayah besar dengan iklim dan ekosistem yang serupa. Pada tahapan primordial, penciptaan manusia pertama kali dari saripati tanah dan diberikan ruh menjadikannya makhluk yang sempurna. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, menunjukkan pentingnya penciptaan manusia dalam konteks spiritual dan fisik. Pada tahapan biologi, proses biologis yang terjadi dalam tubuh manusia termasuk pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi organ. Hukum Allah yang mengatur kehidupan manusia melalui proses biologis yang kompleks.
Tujuan utama penciptaan manusia. Menurut Al-Quran, tujuan pokok penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tercantum dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang menyatakan bahwa manusia diciptakan untuk mengabdi kepadanya. Manusia juga berperan sebagai khalifah di muka bumi, yang berarti bertanggung jawab untuk memakmurkan dan mengelola bumi serta isinya sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan 10. Materi tentang sel. Apa itu sel? Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Asal kata yaitu dari bahasa Latin cella yang berarti ruangan kecil. Ukurannya 1-10 mikron, bervariasi dalam bentuk dan fungsi. Jumlah dalam tubuh manusia 50-100 triliun sel. Sejarah penemuan sel. Zacharias Janssen pada tahun 1590 penemuan mikroskop. Robert Hooke pada tahun 1665 melihat sel gabus. Anton van Leeuwenhoek menemukan animal cells atau organisme sel tunggal. Schleiden and Swan pada tahun 1838 sampai 1839 semua tumbuhan dan hewan tersusun atas sel. Struktur sel. Bagian utama, membran plasma sebagai pembatas sel, nukleus, pusat pengendali aktivitas sel, sitoplasma, tempat organel dan metabolisme, komponen sitoplasma, sitosol, sitoskeleton, organel dan vesikel. Mitokondria, penghasil energi, ribosom, sintesis protein, retikulum endoplasma, RE kasar, pembentukan protein, RE halus, pembentukan lemak dan karbohidrat, badan Golgi, modifikasi dan pengangkutan protein. Perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Sel tumbuhan, dinding sel kaku memiliki kloroplas dan vakuola besar. Sel hewan, fleksibel, tidak memiliki dinding sel vakuola kecil. Lisosom hanya ada pada sel hewan berfungsi untuk pencernaan intraseluler. Kloroplas hanya ada pada sel tumbuhan berfungsi dalam fotosintesis. Pertemuan 11. Materi tentang sistem organ pada hewan atau manusia. Sistem gerak. Fungsi sistem rangka, alat gerak pasif. Memberi bentuk tubuh, menegakkan tubuh, tempat melekatnya otot rangka, melindungi organ lunak, tempat pembentukan eritrosit, penyimpanan mineral Ca. Komponennya, rangka aksial, yaitu tengkorak, tulang belakang, tulang dada, rangka apendikular, alat gerak atas dan bawah. Sistem sirkulasi. Organ utama, yaitu jantung, pembuluh darah seperti arteri, vena, kapiler, peredaran darah kecil, peredaran darah besar. Sistem pencernaan. Proses pencernaan yaitu pemecahan molekul makanan besar menjadi molekul larut. Organ pencernaan yaitu organ berongga seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, anus. Organ padat meliputi pankreas, hati, kantong empedu. Urutan prosesnya yaitu dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Sistem pernafasan dan ekskresi. Sistem pernafasan. Urutan saluran pernapasan yaitu rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Sistem ekskresi yaitu proses pengeluaran zat sisa. Organnya yaitu ginjal, hati, dan kulit. Sistem ekskresi, pengeluaran zat sisa yang masih bermanfaat. Kelenjar ludah dan pankreas. Sistem endokrin, fungsi mengatur metabolisme, pertumbuhan, dan respon terhadap stres. Hormon yang diekskresikan oleh kelenjar pituitari yaitu ACTH, IGH, LH, FSH, dan oksitocin. Pertemuan 12. Materi tentang jaringan, organ, dan sistem organ pada tumbuhan. Struktur morfologi tumbuhan. Organ tumbuhan, akar, batang, dan daun. Fungsi, menopang, menyerap zat makanan, dan fotosintesis. Jaringan pada tumbuhan. Jaringan muda atau meristem, meristem primer, sekunder, lateral, interpalar, apikal. Jaringan dewasa, pelindung, mekanik, pengangkut, sekretory. Organ reproduksi tumbuhan, bunga. Fungsinya, organ reproduksi angiospermae. Struktur, sepala, petala, stamen, karpela. Buah dan biji, buah, dinding buah, biji, embrio, kotiledon, kulit biji. Reproduksi tumbuhan. Reproduksi seksual melibatkan pembuahan antara sel kelamin jantan dan betina. Reproduksi aseksual melalui bagian tumbuhan seperti akar, batang, daun. Contohnya cangkok, setek, dan okulasi. Angiospermae dan gimnospermae.
Angiospermae yaitu tumbuhan berbunga dengan biji tertutup. Gymnospermae, tumbuhan berbiji terbuka, biji tidak terlindung dalam bakal buah. Pertemuan 13, materi tentang metabolisme. Pengertian metabolisme. Metabolisme adalah serangkaian reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh manusia dan makhluk hidup lainnya. Reaksi ini berkaitan dengan segala yang dikonsumsi individu serta proses pembentukan dan regenerasi sel dan organ. Peran metabolisme. Metabolisme berfungsi untuk menentukan bagaimana aktivitas fisik dan mental seseorang berjalan. Ketika metabolisme berfungsi dengan baik, tubuh akan stabil dan sehat. Jika metabolisme mengalami perlambatan atau percepatan yang tidak normal, hal ini dapat memicu berbagai masalah, seperti obesitas atau gangguan metabolik lainnya. Jenis metabolisme. Yang pertama, katabolisme. Proses pemecahan molekul besar dan kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana seperti kalori atau energi. Contoh, pemecahan protein menjadi asam amino, glikolen menjadi glukosa, dan lemak menjadi asam lemak serta gliserol. Anabolisme, proses sintesis yang memerlukan energi untuk membentuk senyawa kompleks dari senyawa yang lebih sederhana. Contoh, pembentukan protein baru dan asam amino. Berikut ini berbagai jenis protein dan fungsinya, serta asupan protein. Proses katabolisme. Contoh proses katabolisme. Protein dipecah menjadi asam amino yang dapat digunakan sebagai sumber energi saat diperlukan. Glikogen dipecah menjadi glukosa melalui proses glikolisis yang menghasilkan energi bagi tubuh. Lemak diurai menjadi asam lemak dan gliserol melalui hidrolisis yang juga digunakan untuk menghasilkan energi. Penyimpanan energi. Seluruh energi yang dihasilkan dari proses katabolisme disimpan dalam bentuk molekul ATP yang merupakan sumber energi utama bagi sel. Fotosintesis dan anabolisme. Definisi fotosintesis. Fotosintesis adalah proses biologis yang memungkinkan tanaman, alga, dan beberapa bakteri mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Proses ini melibatkan penyusunan bahan organik dari air H2O dan karbon dioksida CO2 dengan bantuan energi cahaya. Mengapa fotosintesis digolongkan sebagai anabolisme? Fotosintesis merupakan proses pembuatan senyawa kompleks atau karbohidrat dari senyawa yang lebih sederhana seperti H2O dan CO2. Proses ini memerlukan energi sehingga termasuk dalam kategori anabolisme yang berfungsi untuk membangun molekul yang lebih kompleks. Pertemuan 14, materi tentang dasar-dasar genetika kehidupan. Sejarah genetika. Johann Gregor Mendel pada tahun 1822 sampai 1884, bapak genetika, penemu hukum hereditas. Eksperimen dengan kacang polong menyimpulkan bahwa gen diwariskan sebagai unit yang berbeda. Materi genetik, DNA dan RNA. DNA menyimpan informasi genetik. Strukturnya rantai ganda terdiri dari nukleotida, gugus, fosfat, gula, basa, nitrogen. RNA berfungsi sebagai perantara dalam sintesis protein. Kromosom dan jenis kelamin. Kromosom, struktur padat dari DNA dan protein, menentukan pewarisan genetik dan regulasi ekspresi genetik. Penentuan jenis kelamin. Kromosom seks, XX untuk perempuan, XY untuk laki-laki. Heterogamet laki-laki dan homogamet perempuan. Sintesis protein dan penyakit genetik. Sintesis protein yaitu proses pembentukan asam amino dari kode gen DNA, terdiri dari dua tahap, transkripsi di inti sel, translasi di ribosom. Penyakit genetik, contohnya anemia sel sabit, hemofilia, thalassemia, buta warna, penyakit jantung, penyakit Huntington.